Sobat Podcast, jumpa lagi kita di acara podcastnya Karantina Palembang, Kito Podcast. Hari ini saya Rusdi Kurniawan sebagai host di acara podcast pagi ini, ditemani dua orang narasumber, yaitu Dr. Hewan Kusno Susanto dan Bapak Wisnu Adiwijaya SOS. Bapak Dr. Kusno Susanto ini sebagai penanggung jawab Wilker Wilayah Kerja Pelabuhan Bombaru, sedangkan Bapak Wisnu sebagai Wasdakan Pak ya. Oke. Teman-teman, hari ini kita akan bincang-bincang sedikit tentang pengawasan lalu lintas di Pelabuhan Bombaru. Pak Kusnu, Bapak sebagai penanggung jawab Wilker Bombaru, itu kegiatan yang ada di Bombaru itu apa Pak sananya Pak? Terima kasih untuk Wilker Bombaru. Ini kan Wilker terpanjang ya, karena sepanjang Sungai Musi. Nah, kegiatan untuk yang di Wilker Bombaru ini kita lebih banyak untuk yang domestik ya, domestik keluar dan domestik masuk. Jadi domestik masuk itu bisa ada yang dari Pelabuhan Unto di Bangka kan. Kemudian kalau untuk domestik keluarnya kita juga banyak ke Muntok atau ke Bangka, bahkan ada yang ke Tanjung Pinang juga gitu. Atau ke yang terakhir itu ke Karimun ya, Tanjung Karimun gitu. Jadi fokusnya untuk yang Wilker Bombaru adalah domestik masuk atau domestik keluar, artinya domestik lah kegiatannya. Tapi kita ketahui juga di Bombaru ini juga kan ada pelabuhan peti kemas juga, jadi kegiatan ekspor impor juga di Wilker Bombaru sebenarnya pelaksanaannya, tapi kan untuk permohonan pemeriksaan dan kegiatan itu tapi kan di sebagian dia ambil ke balai kegiatan itu. Jadi ya untuk kegiatannya ekspor impor kita fokusnya banyak yang petugas gitu kan. Jadi yang untuk kegiatan ekspor impor itu diambil ke balai, yang untuk domestik kita lebih banyak yang domestiknya. Gitu. Untuk di wilayah kerja Bombaru itu ada berapa petugas Pak semuanya Pak? Untuk itu tadi kalau yang untuk domestik, artinya yang domestik itu yang lokal lah ya, yang di dalam negeri. Itu untuk karantina hewan ada 2 orang, saya sendiri, Kusno Susanto sebagai dokter hewannya. Kemudian paramediknya ini Pak Rusdi Kurniawan, AND sebagai paramedik. Kemudian untuk yang KT, karantina tumbuhan itu ada Pak Eka Ramli, SPMSI, kemudian itu sebagai APT ya. Kemudian sebagai Pemeriksa. PKT ya, PKT-nya Pak Risaludin. Tapi kalau yang untuk ekspor impor itu di balai ya, itu petugasnya banyak itu. Banyak petugas Ya, banyak petugasnya untuk untuk pemeriksaan untuk yang kemas ekspor impor. Jadi gini Pak, kan kita ketahui sepanjang Sungai Musi ini kan panjang Pak. Otomatis pintu masuk dan pintu keluarnya juga banyak. Yang tidak resmi nih, kan karena yang resminya itu kan yang terdaftar Pelabuhan Bombaru ya Pak ya. Nah, peran Kuasdakan gimana Pak untuk mengatasi pintu-pintu pemasukan yang tidak resmi ini dengan jumlah petugas yang tidak begitu banyak? Gimana Pak Wisnu? Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, peran Kuasdakan ya, Kuasdakan biasanya berkoordinasi dengan panel, SOP, pelindung untuk bersama-sama mengawasi ya pintu-pintu yang belum ditetapkan itu. Ya biasanya ya kami ya berkoordinasi seperti itu aja. Tindakan yang dilakukan misalnya pada operasi-operasi bersama gitu Pak ya? Ya kalau memang diperlukan ada info bahwa di sana ada pemasukan ilegal, ya bisa kita laksanakan operasi patuh bersama Itu ya. Kalau untuk selama ini nih Pak, ada nggak pemasukan ilegal yang terjadi di Pelabuhan Bombaru Pak? Selama tim Kuasdakan ke sana berkoordinasi dengan polisi segala macam belum ditemukan indikasi pemasukan dan pengeluaran yang ilegal di pelabuhan kecil. Oke. Pak, kalau misalnya nih di suatu ketika terdapat ditemukan pelanggaran, itu gimana Pak tindakan dari Kuasdakan Pak? Ya biasanya tim Kuasdakan berkoordinasi dulu dengan
yang di situ polisi Iya. itu apakah benar ada pelanggaran di sana. Iya. Dan setelah itu ya kami panggil siapa yang melanggar itu, ya kenapa bisa terjadi, ya seperti itu. Ada pidananya Pak ya? Ya jelas ya. Kan Oke. kita ada Undang-Undang 21 Undang-Undang 19. Oke. Pak Kusnul, sebagai penanggung jawab di Pelabuhan Bombaru, Pak Wilker Pelabuhan Bombaru. Selama Bapak di pelabuhan itu, ada nggak pelanggaran yang Bapak temukan gitu Pak? Sampai ini karena sampai sekarang ya, sampai di bulan apa nih? Bulan Mei ya. Belum pernah kita temukan ada pelanggaran ya, pelanggaran untuk istilahnya tindakan karantina di mana pengguna jasa itu misalnya ada jangan lupa atau apa itu kan Ya. kita belum ada sih itu sampai dengan saat Ya. ini. Cuman beberapa kita ada tindakan pencegahan ya istilahnya kalau HPR misalnya lewat pembuat rabies itu beberapa kan sudah pernah kita tolak juga untuk menyeberang ke sana pada saat kita melakukan pengawasan penjagaan di Wilker di pelabuhan penumpang itu kita temukan ada yang ngebak, kita lakukan pencegahan supaya HPR itu tidak terbawa itu sekali pernah kita melakukan itu. Oh, tunggu dulu Pak. Mungkin sobat podcast di luar sana banyak belum tahu Pak. Kenapa tadi Pak HPN itu apa dan kenapa dilarang Pak? HPR itu singkatan dari hewan penular rabies. Ya. Jadi Bangka Belitung merupakan daerah pulau yang bebas sampai saat ini bebas rabies dan ditetapkan oleh Menteri Pertanian itu masih bebas. Jadi daerah bebas itu dilarang hewan rabies masuk ke sana gitu. Sampai saat ini permintaan itu keputusan menteri masih ada sampai sekarang, jadi sama-sama kita lindungi daerah yang masih bebas supaya tidak HPR yang dari daerah tertular itu tidak masuk ke sana, sama-sama kita lindungi, sama-sama kita jaga. Selain dari keputusan menteri, peraturan gubernur mereka juga punya itu. Oh gitu Pak ya. Ya, Pergubnya mereka punya terkait pelarangan HPR masuk ke wilayah Bangka Belitung. Jadi dari sisi aturan sudah didukung, sudah ada, kemudian itu Pemda dan pemerintah pusat artinya sama-sama sudah mengeluarkan peraturan itu. Jadi kita sebagai petugas di lapangan itu sebenarnya sudah kuat untuk melarang, mencegah HPR itu masuk ke sana. Oke. Pak Wisnu, Kuasdakan itu sendiri di dalamnya ada apa aja Pak ya? Tim Kuasdakan itu di SK-kan, SK Kabalai. Terdiri anggotanya PPNS, intelijen, polsus sama petugas karantina KHKT yang di Wilker. Karena tim Kuasdakan sangat perlu info dari petugas kita bila mana nanti ada pemasukan dan pengeluaran ilegal yang masuk ke atau yang keluar dari atau yang masuk ke sel. Oke. Jadi tugas fungsinya sama seperti kayak kepolisian Pak ya? Ya, ada intelijen juga, ada Iya. polisinya juga seperti itu Pak ya? Pada intinya ya tugas kita kan menjaga Ya. NRI dari hawa penyakit HPH, HPHK maupun PPTK. Jadi teman-teman, tugas karantina itu sendiri sebetulnya hampir mirip dengan kepolisian. Cuman kalau kepolisian itu dia yang dicegah itu masalah lebih fokus ke orang. Sedangkan kalau di karantina itu dia lebih fokus pada penyakit hewan ataupun tumbuhan gitu mungkin Pak Wisnu ya. Oke. Pak Wisnu, tadi Bapak bilang seperti ada operasi patuh Pak ya. Ya. Itu operasi patuh itu boleh dijelaskan sedikit Pak seperti apa Pak? Biasanya kan berkoordinasi kalau misalnya di Pelabuhan Bombaru dengan KP3, Oke. Pelindo, nah, kita apel bersama ya kita kapal-kapal yang ada di sekitaran pelabuhan. Oh. Itu kalau contohnya di Pelabuhan Bombaru. Iya. Kalau misalnya di pelabuhan yang belum ditetapkan ya pelabuhan situ. Ya. Nah, kan ada komoditi pertanian yang ilegal atau yang tidak ilegal. Jadi intinya lebih ke pemeriksaan bersama Pak ya, Iya, iya. dan instansi terkait di Iya. pelabuhan itu sendiri. Iya. Oke, Pak Kusnul,
komoditi yang paling banyak sering dilalu lintaskan di Pelabuhan Bombaru apa Pak? Karena kan kita bagi dua ya, karena ada karantina hewan dan karantina tumbuhan. Iya. Kalau untuk karantina hewan, karena ini pelabuhannya pelabuhan penumpang, jadi ya banyak barang tentengan yang kita anggap seperti itu, seperti burung, kemudian ayam, kemudian ada ulat gitu kan. Tapi ada juga yang dalam bentuk kayak semacam kargo gitu lah, kapal kargo ya, kapal kayu ya. Iya. Itu sampai puluhan ton. Contoh pakan ayam yang tujuan ke Muntok, kemudian ada yang 20 ton itu ya ke Tanjung Pinang gitu. Itu dari KH. Kalau yang dari KT mereka lebih banyak ya sembako kayak beras gitu kan. Tujuannya juga ke Bangka, mereka ke Tanjung Pinang sama. Kemudian ada gandum, tepung terigu, itu komoditas utamanya itu yang sering kita sertifikasi di Wilker Bombaru. Oke teman-teman sobat podcast semua, demikianlah obrolan kita tentang pengawasan lalu lintas di Pelabuhan Bombaru. Jadi dari hasil pembicaraan kita tadi, ada beberapa kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Pertama, jika teman-teman melalu lintaskan komoditi pertanian, hewan ataupun tumbuhan, lapor ke karantina karena di setiap pelabuhan itu ada petugasnya. Jangan sekali-sekali melalu lintaskan tanpa melapor, karena kita ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019. Di situ ada pasal pidananya. Demikianlah sobat podcast semua, obrolan kita kali ini, semoga ada manfaatnya, dan di podcast selanjutnya akan mendapatkan informasi-informasi yang lain yang lebih bermanfaat. Oke teman-teman, sekian podcast kita pagi hari ini. Jalan-jalan ke Sukarami, ketemu rumah sang kekasih. Demikianlah podcast dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karantina Palembang. Kita pacara.